Halo penonton, pasti penonton lebih familiar dengan warna piramida yang seperti ini kan? Apa jadinya jika ilmuwan bilang jika dahulu warna piramida adalah putih seperti ini dan mampu memancarkan sinar matahari yang menyilaukan? Pyramids were covered with extremely polished white limestone blocks that made the pyramids stand out from the golden sands of the desert. It was so reflective that on sunny days it could dazzle anyone who dared to look directly at these fantastic buildings. Jadi, pada awalnya piramida itu terbungkus batu kapur putih cemerlang. Batu kapur itu memantulkan sinar matahari di gurun Sahara yang terik dan membuat orang-orang terpukau saat menatapnya. Sejarawan Bethany Hughes lah yang menemukan gagasan tersebut. Hughes sampai pada kesimpulan itu dari buku harian seorang pria bernama Merer yang ditulis 4.500 tahun yang lalu. Menurut buku harian Merer, batu-batu piramida berwarna putih saat piramida dibangun. Merer menjelaskan bagaimana balok-balok batu kapur putih dipindahkan di sepanjang sungai Nil. Orang Mesir kuno lalu menambahkan emas di puncak piramida. It is believed that each pyramid had a capstone covered with electrum, which is an alloy of gold and silver. Seiring waktu, batu kapur terkikis dan menjadi kuning. Teori lain menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Bahari Sultan An-Nasir, balok-balok batu kapur putih piramida Giza diambil lalu digunakan untuk membangun masjid-masjid yang ada di Kairo, Mesir. You can now form a picture of how the pyramid would have looked on the day it was completed. A perfect triangle of white, dominating the horizon, and reflecting the powerful Egyptian sun with a dazzling glare. Teka-teki piramida bukan sekedar urusan bagaimana mengangkut batu-batu besar. Pada zaman Mesir kuno, tugas seorang penanggung jawab pembangunan adalah memikirkan seberapa banyak balok batu yang perlu digali dan diangkut ke lokasi pembangunan piramida. Dia juga perlu memastikan bahwa seluruh sisi piramida memiliki kemiringan yang sama, yaitu 52 derajat. Ketepatan dalam proses pembangunan piramida ini menunjukkan bahwa para penanggung jawab pembangunan era Mesir kuno adalah pemecah masalah matematika yang sangat terampil. Dia adalah Imhotep, perancang piramida bertingkat pertama di Saqqara, Mesir. Pada pembangunan piramida ini, Imhotep memperkenalkan untuk pertama kalinya teknik arsitektur dalam membangun piramida berundak secara presisi. Selain arsitek handal, Imhotep juga menduduki beberapa peran penting lainnya dalam kerajaan, seperti imam untuk Dewa Matahari Ra, filsuf, dan dokter. Imhotep sangat dihormati, khususnya oleh orang Mesir kuno dan bahkan dianggap sebagai seorang dewa. Orang Mesir kuno percaya bahwa ibu Imhotep adalah setengah dewi pelindung Mesir. Status ibunya inilah yang membantu Imhotep mencapai status dewa setelah kematiannya. Imhotep tercatat hidup pada masa dinasti ketiga kerajaan lama sekitar abad ke-27 sebelum Masehi. Nama Imhotep sendiri berarti orang yang datang dalam damai. Lokasi makam Imhotep hingga kini belum diketahui keberadaannya. Beberapa kabar menyebutkan bahwa kemungkinan makamnya terdapat di daerah Saqqara, Mesir. Berat rata-rata masing-masing dari 2,3 juta balok batu yang tersusun membentuk piramida besar adalah sekitar 2,5 ton. Berat satu baloknya berarti setara dengan satu ekor gajah. Berat total piramida besar adalah 5.750.000 ton, yang juga berarti setara 2,3 juta ekor gajah yang ditumpuk. For your information, berat kosong Burj Khalifa sendiri adalah 500.000 ton. Itu berarti berat total piramida setara dengan 12 bangunan Burj Khalifa. Selain luar biasa berat, piramida juga luar biasa rumit seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Di zaman modern ini dengan bantuan derek, helikopter, traktor, dan truk saja, kita tetap akan kesulitan untuk membangun piramida Agung Giza. Namun jika tetap memaksakan, mungkin piramida versi modern akan bisa terwujud. Hanya saja tentu tenaga ahli, alat, dan dana yang dibutuhkan akan sangat banyak. Sebuah artikel menyebut jika hari ini kita membuat piramida, maka dana yang dihabiskan kira-kira mencapai 5 miliar US dollar atau setara dengan 77 triliun rupiah. Mega proyek ini akan melibatkan mungkin 1.500 hingga 2.000 pekerja dengan waktu pengerjaan kira-kira 5 tahun. Jika saja mega proyek ini benar-benar terlaksana dengan mungkin didanai oleh pemerintah atau organisasi di seluruh dunia, piramida modern tidak akan hanya memberikan petunjuk budaya kita saat ini untuk penduduk bumi di masa depan, tetapi juga akan memberikan kesempatan untuk menguji berbagai teori konstruksi pembangunan piramida Agung Giza.
Kerumitan dan keruwetan piramida rupanya tidak menghalangi sepasang suami istri Rusia yang sama-sama menyukai Egyptologi untuk membangun replika piramida Agung Giza di halaman belakang rumah mereka. Pasangan itu bernama Henry dan Victoria. Henry dan istrinya tersebut mengklaim bahwa terlepas dari perbedaan ukuran, struktur piramida buatannya sangat mirip dengan yang asli karena mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari desain piramida dan juga mengunjunginya berkali-kali hanya untuk mendapatkan segalanya dengan detail. Tingginya 9 meter dari atas tanah. Piramida ini terdiri dari sekitar 400 ton balok beton. Selain klaim perihal kemiripan dan detail yang akurat dengan yang asli, pasangan ini juga ternyata membuat klaim-klaim liar seperti diantaranya adalah piramida buatan mereka dapat melindungi manusia dari bahaya dan mempunyai kemampuan menyembuhkan. Henry dan Victoria menambahkan bahwa semua pekerja yang cedera selama proses konstruksi disembuhkan oleh sang piramida. Dan juga tidak ada anggota tim konstruksi yang sakit selama proses pembangunan. Dalam percakapan lain, Henry juga mengatakan bahwa tujuan ia dan istrinya membangun piramida adalah untuk menyelamatkan bumi. Piramida mereka dikatakan dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan melindungi dari infeksi corona.